Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan ini adalah part 6 dari simulasi TKD CPNS. Simulasi ini terdiri dari 110 soal dan terdiri dari beberapa video. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 5-nya, pastikan kalian nonton dulu. Linknya aku taruh di description box ya. Pastikan kalian juga udah siapkan alat tulis kalian untuk mencatat jawabannya. Untuk TU dan TWK, jawaban benar akan bernilai 5 dan jawaban salah akan bernilai 0. Khusus untuk TKP tidak ada jawaban benar dan salah, tapi kalian akan mendapat poin di antara 1 sampai 5. Skor maksimal yang bisa kalian dapat adalah 550 kalau kalian benar semua. Kalian bisa hitung nilai akhirnya yang bisa kalian dapat setelah mengerjakan 110 soalnya ya. Kita masuk ke soal selanjutnya, mulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Jadi, bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam masyarakat itu membuktikan bahwa Pancasila mengandung nilai praktis. Nilai praktis itu apa? Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa nilai dasar masih hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawaban soal nomor 52? Yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah musyawarah. Karena musyawarah merupakan salah satu ciri ideologi terbuka. Dengan adanya musyawarah menandakan ideologi tersebut mau menerima masukan untuk memperbaiki lagi sehingga tidak tertinggal zaman tentunya. Dan tidak mengubah nilai pokok yang ada di dalamnya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawaban soal nomor 53? Jadi, peraturan daerah dibuat oleh DPRD provinsi daerah tersebut dan juga gubernur untuk melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah yang bersangkutan. Jadi, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Jadi alasan Yudiris pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah adalah karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang.
Udah ketemu ya jawabannya? Jadi kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Dijelaskan dengan cita-cita yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi apabila rancangan undang-undang tidak kunjung disahkan oleh Presiden selama 30 hari setelah disetujui oleh DPR, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang yang harus diundangkan. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang perubahan undang-undang, itu dijelaskan dalam pasal 37 ayat 5, menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi, berdasarkan Undang-Undang 1945, hasil amandemen, aturan peralihan itu terdapat 3 pasal. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi kewenangan ini juga dijelaskan pada pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden dapat membeli gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal ini telah mengalami perubahan pada amandemen pertama. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi pada bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Bab ini merupakan hasil amandemen yang kedua. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang.
Udah ketemu ya jawabannya? Jadi BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian diganti dengan PPKI. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi negara yang memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah Indonesia, yang pada saat itu dicetuskan oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi Konferensi Kolombo itu diselenggarakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Tujuannya adalah untuk membahas masalah Vietnam dalam menghadapi Konferensi Jenewa pada tahun 1954. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Berikut ini adalah nama-nama penting pada saat Konferensi Asia Afrika. Ketua Konferensi Asia Afrika adalah Ali Sastro Amijojo. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi Indonesia bergabung pertama kali pada PBB pada tanggal 28 September 1950. Sempat keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965, tapi bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Jadi jawabannya yang A. Itu tadi soal-soal TWK pada tryout atau simulasi kali ini. Udah 65 soal nih yang kita kerjakan. Masih ada beberapa soal lagi yaitu TKP. Jangan lupa untuk hitung skor atau poin yang kalian dapatkan. Apabila kalian menjawab benar, kalian akan mendapatkan poin 5. Apabila kalian menjawab salah dan tidak menjawab, kalian akan mendapatkan poin 0. Seluruh poin yang kalian dapatkan akan dijumlahkan untuk mengetahui estimasi berapa sih nilai SKD kalian, apakah sudah lewat passing grade atau masih kurang. Jangan lupa baca description box di bawah ya untuk tahu passing grade-nya. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-like ya kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!